Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di my channel K27 Motovlog. Oke, kali ini di video ini saya akan membagikan sebuah informasi tentang pembelajaran di sistem informasi. Oke, kita buka dulu. Oke, hari ini saya lagi ujian UTS, ujian tengah semester di kampus Timik Mahakarya. Untuk mata ujiannya yaitu analisa perancangan sistem. Oke, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Juansa. Teman-teman bisa panggil nama saya Yogi. Saya di sini ambil jurusan Sistem Informasi, dan untuk mata kuliah analisa perancangan sistem ini di dosennya itu Ibu Yuwanita Sinatria, Eskom MTI. Oke, lanjut ke materi. Untuk kali ini saya akan mengerjakan sebuah soal nomor 1, yang dimana perintahnya adalah membuatlah diagram use case yang ada di dalam lingkungan kerja masing-masing. Oke, di sini lengkapi dengan deskripsi use case, skenario use case, dan diagram kelas. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu use case itu apa, dan mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu use case itu apa sih. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang use case. Use case diagram yaitu sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Jadi kayak saling berhubungan satu sama lain. Oke, saat ini saya sudah membuat project tentang use case. Jadi kita langsung aja ke materi yang telah saya buat. Karena kalau misalnya saya buat dari awal dengan live video seperti ini, itu akan memakan durasi yang panjang. Oke, itu langsung aja. Yang ini yang udah saya buat tanggal 5 Mei 2020. Ini nama kampus saya, Timik Mahakarya. Dan kebetulan untuk tanggal 6 bulan Mei 2020, Timik Mahakarya dengan beberapa kampus sekolah tinggi lainnya telah menjadi satu naungan, yang dimana sekolah tinggi itu sekarang berubah menjadi Universitas Mahakarya Asia. Oke, saya ucapkan selamat kepada Timik Mahakarya yang sudah menjadi Universitas Mahakarya Asia. Oke, di sini lanjut lagi ke materi ya. Di sini analisa perancangan sistem UTS semester 4. Jadi saya sedang di semester 4. Nama saya Muhammad Yogi Juansa. Ini saya, jurusan saya Sistem Informasi. Oke, di sini use case diagram. Nah, ini DCS itu tempat kerja saya. Saya bekerja di PT Nam Air di bidang jasa transportasi udara Bandara Soekarno-Hatta. DCS itu kepanjangannya adalah Departure Control System. Jadi saya mengontrol sebuah sistem keberangkatan sampai ke arrival yang dipergunakan oleh PT Nam Air. Oke, di sini ada dua aktor ya. Ada dua aktor. Yang pertama itu petugas DCS sendiri.
Yang kedua itu ada station yang sebagai user yang menggunakan uh, sistem DCS ini. Oke. Untuk aktor yang pertama, untuk petugas DCS itu tiap harinya atau dapat mengakses sistem sebagai master yang tiap hari itu menginput data flat, terus menginput data user sign-in, sama menghandle semua case data perubahan reservasi ataupun error system. Kalau untuk aktor yang kedua itu station itu dapat mengakses sistem yang dimana sistem itu setelah diinput datanya oleh aktor satu atau petugas departure system. Jadi semua data flat penumpang itu udah masuk ke sistem DCS ini. Jadi station itu dapat mengakses sebuah sistem DCS yang dimana datanya udah ada. Nah, setelah datanya udah ada, itu tiap hari station itu mewajibkan untuk memproses check-in bagi reservasi atau tiket yang sudah diisut atau sudah dibayar. Apabila ada kendala dalam proses check-in, misalkan kayak mau salah nama atau salah data, apa mau di refund, di rebook, itu berarti ada perubahan data pada reservasi tersebut. Maka session wajib mengajukan atau meminta untuk perubahan itu ke aktor satu, yaitu DCS untuk dirubah, karena session itu nggak bakal bisa untuk mengakses, hanya untuk mengakses menggunakan aja, tapi untuk mengedit merubah itu di master DCS. Kayak error system pun sama, session itu nggak bakal bisa merubahnya, jadi wajib melaporkan ke aktor satu, yaitu petugas DCS. Oke, setelah semuanya selesai di handling oleh tim DCS, maka tim session dapat memulai kembali untuk proses check-in sampai selesai. Dan setiap bulan station itu wajib mengirimkan laporan perubahan tiket atau error system setiap bulannya kepada tim DCS untuk menganalisa seberapa seringkah sistem yang sedang dipergunakan itu mengalami error system. Errornya di mana, jadi biar tim DCS dengan tim IT-nya itu dapat memperbaiki bug-bug yang menimbulkan error system. Karena kalau sering error system itu dampaknya itu pada perusahaan itu sangat riskan, karena otomatis penumpang yang mau check in pasti nunggu lama, jadi dampaknya negatif dari penumpang. Nah, kita pengen penumpang itu memberikan aura atau dampak positif untuk penumpang, jadi proses check innya cepat, nyaman, datanya ada sampai dari mulai dia berangkat sampai tujuan akhir aman, dari mulai data pribadi sampai data bagasi yang dimasukin. Oke, lanjut kita ke skenario use case diagram. Oke, untuk skenario use case diagramnya kali ini saya menggunakan format seperti ini. Di sini ada nomor, deskripsi, DCS, station, dan day, yaitu hari. Oke, di sini mulai berarti dari DCS input data flat and air, berarti di DCS master DCS mulai menginput data flat ke dalam sistem. Setelah diinput, maka tim station itu dapat mengakses, melihat berapa banyak sih penumpang hari ini atau penumpang besok. Oke, setelah, karena kan untuk mengakses sistem itu station itu harus mengajukan atau mempunyai user login. Nah, untuk session yang belum mempunyai user login, maka session wajib
mengirimkan permintaan untuk create sign ke tim DCS. Nah, tim DCS akan memproses create sign user ke station sesuai dengan level jabatan station. Setelah di create, maka session dapat mengakses sistem tersebut dengan login, username, dan password di sistem DCS. Setelah login, maka station langsung bisa memproses check-in reservasi yang sudah terisut untuk keberangkatan sesuai tanggal. Nah, apabila dari data proses check-in itu ada bermasalah atau perubahan, rebook, refund, ataupun error system, maka tim station wajib memberikan informasi ke tim DCS untuk diperbaiki atau dirubah datanya. Kalau misalkan nggak ada perubahan atau nggak ada error system, berarti langsung ke proses check-in selesai. Tapi kalau misalkan ada data yang error, berarti harus diperbaiki dulu oleh tim DCS. Nah, tim DCS itu kita akan memperbaikinya di sini. Setelah diperbaiki, kita balikin lagi ke station proses check-in kembali. Nah, setelah proses check-in selesai, maka tim station, manajernya station itu tiap bulannya wajib mengumpulkan data error system kepada tim DCS untuk evaluasi sistem ini ada yang sudah baik atau belum. Kalau misalkan udah baik ya tinggal ditingkatkan, kalau belum baik kita perbaiki dulu bug-bugnya baru ditingkatkan sistemnya biar lebih baik lagi demi kepuasan penumpang atau pelanggan. Nah, di sini itu ada hari. Jadi proses input data itu 1 hari. Jadi 1 hari udah diinput besok permohonan user 1 hari juga, sama create sign juga 1 hari, loginnya per hari. Terus proses check-in tuh kita 30 detik per fax karena tim DCS tidak mau satu penumpang atau pelanggan itu terlalu lama di depan counter check-in karena kasihan yang penumpang yang di belakangnya terlalu panjang. Maka kita kasih batas waktu ke petugas station untuk mencekinkan satu fax hanya 30 detik. Kalau untuk permohonan error system itu kan ngirim email dulu, maka dikasih waktu 30 menit. Kalau untuk proses handling perubahan data atau error system oleh tim DCS itu ada dikasih waktu 2 jam karena takutnya ada yang data-data yang membutuhkan waktu lebih dari beberapa menit. Proses check-in itu wajib 1 hari selesai, nggak boleh ditunda sampai besoknya karena akan menyebabkan pending di VNA. Oke, untuk station data perubahan sama error system, station wajib mengirimkan laporan ke tim DCS itu setiap 1 bulan sekali. Oke. Lanjut ke berikutnya yaitu diagram kelas. Nah, diagram kelas ini dijelasin lebih rinci lagi. Ini flat 6L, DCS input data, membarui data itu oleh tim master DCS, makanya padanya sih. Terus ini interface atau sistem yang dipakai sistem. Jadi dari sini masuk ke sistem, terus dari station. Mereka untuk mengakses ini perlu user sama password. Nah, untuk mempunyai user sama password itu mereka meminta sign in ke tim master DCS. Nah, maka tim master akan memulai input data di sini, add dan create, delete sama suspend apabila station menyalahgunakan sign in tersebut. Nah, kalau di sistem ini dia memproses check-in, memproses manifest, memproses data bagasi, semua ada di sini. Bug-bug juga, error system, semua ada di sini di sistem. Oke, setiap station menemukan error system atau data yang nggak sinkron dengan reservasi, maka station wajib mengirimkan email ke tim master DCS untuk diperbarui datanya. Maka
mengirimkan email error system, maka akan diproses oleh tim master DCS. Data reservasinya atau error sistemnya diperbarui, data reservasi berbagai error sistemnya. Setelah selesai, maka dapat memproses lagi di sistem ini, diproses lagi untuk proses check-in. Setelah 1 bulan, stesen itu wajib mengirimkan laporan mengenai error system, karena kita tim DCS itu butuh data dari semua stesen yang ada di seluruh Indonesia atau luar negeri untuk penerbangan flight 6R. Kita setelah kita mempunyai data dari setiap stesen yang menggunakan sistem tersebut, maka kita dapat menganalisa sistem ini udah baik atau belum, berapa banyak bug yang sering terjadi, dan apa aja sih bug yang belum pernah selesai sampai saat ini, terus terulang. Nah, itu harus kita perbaiki oleh tim DCS. Oke, sekian penjelasan mengenai use case diagram ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa selalu support channel G27 Motovlog agar saya sendiri semangat untuk memberikan edukasi atau tutorial video lainnya yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa. Salam G27 Motovlog.